Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja, imunitasnya terjaga ya, dan rezekinya lancar. Kali ini kita pilih kartu dengan melihat energi. Siapakah cinta sejatinya kamu? Jadi ini bisa saja adalah seseorang yang memang sudah bersama dengan kamu atau belum ketemu ya, atau kamu sudah tahu siapa orangnya dengan merasakan perasaan kamu yang sesungguhnya ya. Berbagai kemungkinan bisa saja. Di sini ada 3 kartu. Kartu yang pertama di sini berwarna kuning atau orange ya, self love. Oke. Dan kemudian berwarna pink, di sini ada joy. Nggak kelihatan ya karena lampunya silau, tapi warnanya masih kelihatan ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada berwarna biru, trust. Oke. 3 kartu ini dipilih sesuai dengan intuisi teman-teman. Hindari menonton atau membaca kolom komentar karena itu akan mempengaruhi bimbingan intuisi ya. Kamu boleh tonton video ini dari awal sampai akhir juga untuk sebagai hiburan atau mengikuti intuisi kamu yang mengarahkan kamu. Tonton aja videonya dari awal sampai akhir. Oke. Siapakah cinta sejatinya kamu? Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jika kamu nyaman di channel ini dan menyukai pembacaan kartu tarot di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk personal reading berbayar ataupun advice lainnya, silakan kamu ke Instagram Kristal Tarot Indonesia. Di bio ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram yang bisa kamu hubungi, atau kamu ke channel kedua saya, New Kristal Tarot Reader. Di deskripsi video-video di channel itu ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram. Link Instagram juga ada di sana. Oke. Yang mana terserah bagi kamu mana yang lebih mudah, oke? Ya. Sesuai dengan intuisi ya, saya akan shuffle kartu. Siapakah cinta sejatinya kamu? Ikuti intuisi ya teman-teman. Siapakah cinta sejatinya kamu? Oke, nanti kartu lain akan saya tambahkan ya. Ya, ini dia. Silakan dipilih. Nah, kalau kamu membutuhkan waktu lebih lama, silakan kamu pause video. Saya akan mulai dari kartu pertama di sini dengan self love ya, berwarna orange. Siapakah cinta sejatinya kamu? Oke. Di sini kartu pertama ada codependency. Oh, cinta sejatinya kamu di sini masih melekat bersama dengan kamu, dan di sini ada kartu grief. Oke, di sini saya lihat kamu masih memiliki kemelekatan terhadap orang itu. Kamu takut kehilangan dia. Kamu masih berada dalam adiktif di sini, seperti kecanduan dengan dia, melekat banget dengan dia, berharap banget dengan dia. Pokoknya kamu takut sekali terpisah dengan dia. Dan mungkin situasinya saat ini kamu sudah terpisah dengan dia. Dengan kartu grief di sini ada kedukaan, kesedihan, nestapa yang saya rasakan dari energi kamu. Oke, saya lihat ya bagaimana kisah kamu dengan dia selanjutnya, atau kisah kamu selanjutnya, apa yang terbaca di sini deh ya. Cinta sejatinya kamu yang memilih kartu self love ya. Kartu self love yang kamu pilih, jika kamu terarah memilih kartu ini artinya kamu memang butuh untuk mencintai diri kamu. Ya, di sini terlihat kamu sudah salah dalam mengartikan cinta atau kasih sayang, karena di sini kamu memberikan cinta atau kasih sayang kepada seseorang sehingga ada ruang yang kosong di dalam hati kamu, yaitu kehilangan cinta itu sendiri. Nah, ketika seseorang itu kamu cintai, kemudian dia pergi membawa cintanya kamu kosong, kamu ngerasa hampa karena cintanya kamu dibawa pergi untuk dia. Nah, di sini cintailah diri kamu lebih dulu, baru kamu di sini bisa mencintai orang lain. Ketika kamu dalam siklus kodependensi ataupun adiktif di sini, maka kamu sesungguhnya tidak mencintai diri kamu sendiri. Itu sebabnya kamu di sini merasa ada kedukaan yang dalam di dalam perasaan kamu. Oke.
untuk teman-teman yang milih self love, cinta sejati. Ada The Emperor ya, kartu pertama. Dia adalah seseorang yang sepertinya energinya memang benar-benar otoriter ya. Dia ngerasa mengendalikan kamu. Oke. Dia adalah seseorang yang memiliki finansial yang stabil dan juga tidak ingin dikekang, tidak ingin diperintah juga, tidak ingin nurut ya. Jadi kamu ini memang benar-benar melekat dengan dia. Belum bisa melupakan dia. Dan di sini ada King of Wands ya. Saya lihat di sini dia pasif, nggak bertindak apa-apa. Kepada kamu dia terlihat sangat menekan dan sangat keras, tetapi kepada teman-temannya dia terlihat sangat loyal dan juga seperti menjadi sandaran ya. Saya lihat dengan energi The Emperor juga kamu menjadikan dia sebagai seseorang yang sangat kamu harapkan. Kalau ada apa-apa kamu ngadunya sama dia, atau dialah yang bisa melindungi kamu di sini. Oke. Nah, di sini King of Wands juga berbicara tentang sosok lain di dalam kehidupan kamu. Oke. Kita lihat ya cinta sejatinya kamu. Nine of Wands. The Empress. Mungkin kamu di sini sudah menikah ya dengan orang ini karena The Empress dan The Emperor muncul bersamaan. Oke. Temperance ya. Kamu sudah menikah. Kamu adalah suami atau kamu adalah istri dari cinta sejatinya kamu. Dan di sini ada Nine of Wands ya. Oke. Di sini saya lihat kamu tidak berani keluar dari zona kamu saat ini. Kamu takut banget sehingga di sini kamu banyak memberi daripada kamu mendapatkan. Kamu lebih banyak mengabdi di sini daripada kamu mendapatkan reward dari pasangan kamu. Terlihat dengan kartu Temperance di sini juga. Saya lihat kamu mencoba mengendalikan diri, mencoba bersabar, dan berkali-kali mencoba untuk cleansing ya. Nine of Swords, tapi terjadi lagi dan terjadi lagi. Ada siklus di sini yang harus kamu lepaskan. Oke. The Lovers, ini dia. Cinta sejati kamu adalah pasangan kamu sendiri. Ada kemungkinan di sini kamu sudah menikah. Atau jikapun kamu belum nikah, saya rasakan di sini karena ada dua muncul King energi maskulin ya, The Emperor dan King of Wands. Ada kemungkinan kamu akan bertemu seseorang yang akan menjadikan kamu cinta sejatinya nanti. Jadi cinta sejati kamu pada pasangan kamu, tapi seseorang yang muncul nantinya di sini akan menjadikan kamu sebagai cinta sejatinya. Tapi seseorang itu nggak aktif, nggak pasif, dia hanya memantau kamu, dia hanya melihat kamu dari jauh. Oke. Dengan The Lover, sebenarnya kamu di sini punya cinta yang bisa kamu nikmati, tapi kamu terlalu menggenggam cinta kamu, sehingga ya cinta itu nggak bisa terlalu digenggam. Kalau terlalu digenggam dia akan mati, dan kalau terlalu longgar juga dia akan terbang dan pergi. Jadi di sini cobalah untuk mengubah perspektifnya kamu atau cara kamu dalam menilai diri kamu dan seseorang. Ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki di sini ya tentang diri kamu. Menilai seperti apa cinta sejati itu. Oke, ada pemahaman yang kurang tepat saya lihat di sini. Dan di sini memang intinya self love ya. Kamu tidak mencintai diri kamu. Kamu mencintai seseorang melebihi dari diri kamu, dan itu tidak benar. Oke. Itu akan membuat kamu berada dalam siklus Nine of Swords. Cemas, stres dan depresi. Kamu butuh coaching atau setidaknya kamu kunjungi psikolog untuk memberikan kamu hipnoterapi ya. Atau jika kamu memang butuh coaching, silakan hubungi saya atau coach yang lain yang kamu rasakan itu cocok dengan kamu ya. Tapi yang utama saya sarankan di sini ke psikolog dulu. Karena di sini ada situasi kamu yang salah dalam memberikan cinta, sehingga kamu akan tertekan dan tertekan terus dalam rasa ngejudge diri sendiri. Oke. Ya, jadi intinya dia adalah cinta sejati kamu yang membuat kamu tersesat dalam pengabdian cinta di sini ya. Oke. Selanjutnya saya akan lihat untuk teman-teman yang memilih kartu yang lain ya. Terima kasih. Kalau kamu ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya ya. Lihat deskripsi channel YouTube New Crystal Tarot Reader. Oke, di sini untuk teman-teman yang memilih kartu Joy, kita lihat siapakah cinta sejati kamu. Wedding. Dan di sini ada Pride.
Oke, di sini this situation involves marriage ya, joy dan pride. Ini pride berbicara tentang kebanggaan ya, mencintai diri sendiri. Oke, I love myself ya. Nah, di sini sepertinya kamu mungkin berada dalam pernikahan atau berada dalam hubungan dengan alasan. Jadi hubungan atau pernikahan kamu ini dengan alasan. Mungkin alasan karena dijodohkan atau karena terpaksa atau apa dulunya di sini ya. Jadi bukan benar-benar karena keinginan hati masing-masing, dan kamu di sini terlibat dalam situasi hubungan yang kaku, dingin. Tetapi di sini ada kebanggaan yang kamu dapatkan ketika kamu bersama dengan orang ini. Mungkin di sini ada masalah-masalah kamu yang bisa dibantu oleh dia, atau di sini derajat kamu seakan naik dan tinggi ketika kamu bersama dengan dia ya. Kita lihat situasinya selanjutnya di sini. Untuk teman-teman yang memilih kartu Joy, cinta sejatinya kamu. Apakah orang ini cinta sejatinya kamu? Secara kamu bersama dengan dia seperti ada kekakuan. Saya rasakan, oke, saya nggak mau asumsi ya. Saya baca lebih lanjut di sini. Page of Swords ya, Five of Wands, okay. King of Swords, the Moon, okay. Ten of Cups, Page of Cups. Oke, di sini saya rasakan cinta sejatinya kamu bukan seseorang yang bersama dengan kamu saat ini ya. Tapi bisa saja dia seseorang yang sudah kamu lepaskan dulunya, sudah kamu tinggalkan, atau siapapun yang meninggalkan ditinggalkan di sini ya. Kamu masih menyimpan orang itu di dalam hati kamu dengan penuh rahasia dan kamu jaga ya. Seseorang itu King of Swords ini. Okay. Kamu ngerasa terus membanding-bandingkan pasangan kamu saat ini dengan seseorang yang ada di dalam hati kamu. Terlepas apakah kamu laki-laki ataupun perempuan ya. Jadi di sini kalaupun kamu sudah menikah dan pernikahan kamu dalam fase yang kaku, beku dan dingin ya, mengasingkan satu dengan yang lainnya, di dalam hati kamu ada seseorang yang dulunya pernah ada dan mungkin terlepas karena di sini pernikahan ataupun keluarga di sini yang memisahkan kalian berdua ya. Dan saya merasakan di sini kamu juga seperti tidak pasti apakah selamanya ataukah seterusnya bersama atau berada di dalam hubungan pernikahan kamu ini, karena di sini ada kebanggaan yang tidak bisa kamu korbankan. Oke. Ada hal-hal duniawi yang kamu kejar di sini sehingga kamu mengabaikan cinta sejatinya kamu. Ya. Saya lihat lebih dalam di sini. Jadi cinta sejatinya kamu, saya lihat seseorang yang pernah bersenang-senang dengan kamu, memberikan kamu kebahagiaan, tapi itu momennya sebentar. Jadi bisa saja dia masa lalu kamu, atau kamu sudah ketemu saat ini setelah kamu menikah. Ada kesenangan sesaat antara kamu dengan dia, mungkin itu pertemuan, mungkin dia sebagai teman di sini dengan Page of Swords ya. Kamu sering mengawasi dia atau dia sering mengawasi kamu, sering stalking kamu dia di sini, atau kamunya ya sering stalking. Dan di sini ada The Moon ya. Jadi maaf, di sini ada skandal juga. Oke, Two of Wands, kamu mandek nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Karena Page of Pentacles di sini satu sisi kamu ingin fokus terhadap tanggung jawab ataupun kewajiban kamu, tapi The Moon ini mengisyaratkan ada hubungan rahasia. Dan Five of Swords, kamu tahu kamu tidak akan bisa memenangkan hubungan, baik itu hubungan kamu dengan seseorang yang terkait dengan skandal ini ataukah pasangan kamu. Nine of Swords ya, jauh saya lihat. Three of Pentacles ya, ada komunikasi yang intens antara kamu dengan orang ini. Maaf kalau kartunya nggak kelihatan semua ya. So, dia adalah cinta sejatinya kamu. Cinta sejatinya kamu bukan pasangan kamu saat ini, jika memang ini situasinya resonate ya. Kalau nggak resonate ya artinya bukan energi kamu, karena ini bacaan general. Oke. Ya, saya pikir cukup sampai di sini ya untuk membaca energi cinta sejatinya kamu, untuk menebak saja siapa cinta sejatinya kamu, dan saya akan lanjut untuk pemilih kartu yang berikutnya ya. Oke. Untuk teman-teman yang terakhir di sini, siapakah cinta sejatinya kamu dengan kartu Trust ya. New Love.
Dan di sini ada regret. Oke. Di sini saya lihat a new person has stirred your romantic feelings. Ada seseorang yang masuk dalam kehidupan kamu, tapi kenapa ada rasa penyesalan di sini ya? Kita lihat. Penyesalan selalu datang terlambat ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Kita lihat siapa cinta sejatinya kamu. Oh, ada Ace of Cups dan The Magician. The Tower. The Hermit. Page of Wands. Oke, saya lihat hubungan kamu dengan cinta sejatinya kamu udah berakhir. Oke. Sudah berakhir di sini, sehingga kamu ada rasa penyesalan. Tapi kamu masih berharap sama orang ini ya. Mungkin kamu sudah mengupayakan banyak hal di sini untuk bisa mempertahankan dia. Karena dengan new love juga saya lihat kamu mencoba untuk mencintai seseorang yang lain, tapi kamu masih tetap berada di zona perasaannya dia. Okay. Atau kamu memang sudah punya komitmen dengan seseorang yang lain dan muncullah dia sebagai new love-nya kamu, tapi hubungan kamu dengan orang ini hanya sementara, berakhir gitu aja. Entah karena dia tidak ingin bersaing dengan pasangan kamu saat ini, atau memang ada situasi yang dia rasakan itu tidak bisa untuk diteruskan. Karena dengan The Hermit di sini, saya merasakan ada arah untuk kamu di sini. Dengarkan batin kamu, atau cobalah kamu merenungi dulu diri kamu dan hubungan kamu dengan orang ini. Dengan Ace of Cups, saya lihat di sini kamu masih mengharapkan dia untuk datang lagi di dalam kehidupan kamu. Dengan kamu memilih kartu Trust, di sini sepertinya ada masalah kepercayaan ya. Entah kamu yang tidak percaya diri, atau kamu tidak percaya dia, atau kamu tidak percaya dengan pasangan kamu. Dan saya lihat di sini dengan Page of Wands, ada yang masih mengawasi satu dengan yang lainnya. Bisa saja dia di sini memang masih stalking kamu, masih mengawasi kamu. Cinta sejatinya kamu. Queen of Pentacles. Kamu di sini banyak banget pertimbangan. Maaf. Kamu di sini banyak banget pertimbangannya. Ya, apalagi di sini terlihat dengan Queen of Pentacles, kamu dari sisi karir, finansial udah benar-benar stabil, sehingga ada ego di dalam diri kamu yang ngerasa kamu itu nggak patut untuk memulai komunikasi, atau nggak patut mengejar, atau bagaimana di sini ya. Khususnya kalau kamu feminin, perempuan, di sini terlihat egonya cukup tinggi daripada laki-laki ya, jika kamu memilih kartu ini. Oke, jika kamu berada di posisi laki-laki, maka energi kamu feminin dan finansial kamu stabil, tapi di sini memang ada yang sepertinya kamu rasakan itu tidak perlu memperjuangkan, tapi kamu di sini memantau. Mungkin masih ada hal-hal yang kamu analisis dari orang ini ya. Namun memang kamu ngerasa ada sesuatu yang beda di dalam hati kamu. Ya, di sini ada penyesalan kamu. Dia adalah cinta sejatinya kamu ya. Jadi kalau ini resonate, kamu pasti tahu orangnya siapa. Karena perasaan kamu sampai dengan saat ini saya rasakan masih berada dalam situasi berantakan. Dan bawalah situasi kamu ini ke perenungan ya dengan The Hermit di sini. Dengarkan batin kamu. Three of Cups. Oh, ada orang ketiga di sini ya, atau kamu terlibat dalam third party relation sesungguhnya. Jadi ya, bagaimanapun situasinya, third party di sini ada. Dan kemudian Three of Swords. Ya, kamu kecewa mungkin karena kamu ngerasa tidak dipilih oleh dia, tidak dibela oleh dia. Satu kartu lagi, Three of Pentacles. Jangan khawatir, saya lihat di sini masih akan ada komunikasi antara kamu dengan dia ya. Ke depannya saya lihat masih akan ada seperti pembicaraan, perbincangan ya, untuk mengambil keputusan.
Dia adalah cinta sejatinya kamu, tapi belum tentu dia menjadikan kamu sebagai cinta sejatinya. Jadi coba pikirkan itu. Terkadang kita ini berpikir secara sepihak, sangat mencintai seseorang, tapi kita nggak pernah mau tahu apakah orang itu benar-benar mencintai. Jadi di sini dengan The Hermit, kenapa kamu disuruh bercermin? Lihatlah, kalau kamu menjadikan dia sebagai cinta sejati, apakah dia sama? Kalau dia tidak memilih kamu dan tidak memperjuangkan kamu, artinya ini cinta sejati sepihak, oke? Atau memang belum muncul cinta sejati sesungguhnya di dalam hatinya. Di sini ada Wheel of Fortune, akan ada babak baru dalam hubungan kamu dengan dia. Ya, jadi ada situasi yang berantakan dulu dan kemudian ada babak baru dalam hubungan kalian berdua, cara hubungan yang baru, oke? Akan ada diperbaiki nantinya di sini. Two of Pentacles, ada pertimbangan, kebimbangan, keraguan-raguan, dan itu dia, tidak ada kepercayaan, tidak ada trust antara satu dengan yang lainnya. Hubungan kamu dengan dia penuh dengan kecurigaan, tuduhan-tuduhan, kemudian ada pengingkaran janji juga di sini. Five of Pentacles ya. Oke, maaf ya, ada suara yang tidak bisa saya kendalikan. Nah, di sini ada Five of Pentacles, di sini ada sikap kamu, rasa kamu sangat membutuhkan dia, membutuhkan komunikasi, menantikan kabarnya dia, dan ada hal-hal yang memang benar-benar kamu itu masih tergantung kepada dia. Jadi mulai sekarang saya lihat dari energi ini, mulailah buka diri untuk new love, cinta yang baru ya, dan cobalah untuk mencintai orang lain, atau di sini mencintai diri kamu lebih dulu aja. Karena dengan trust, tanamlah kepercayaan diri kamu dulu. Ketika kamu bisa percaya diri, maka kamu bisa di sini bisa menemukan cinta sejatinya kamu yang sesungguhnya. Oke? Jadi cinta sejati itu bukan berarti dia mencintai dan kamu mencintai, enggak seperti itu. Cinta itu tetap sepihak, tetap ada di hati kita. Namun apabila terkoneksi, artinya masih ada jodoh atau karma baiknya. Oke? Jika sudah berakhir, artinya ya bukan berarti cinta sejati itu berakhir, enggak seperti itu. Cinta sejati akan tetap bertahan, namun karmanya sudah berakhir. Jadi di sini dengan The Hermit renungilah, oke? Baik, saya pikir cukup sampai di sini teman-teman semua. Sudah terjawab siapa cinta sejatinya kamu. Semoga ini membantu dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video-video selanjutnya. Kalau kamu ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya melalui Instagram atau channel New Crystal Tarot Reader. Terima kasih. Salam, bye.